Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya kelas 4 SDN Kepanjen 2. Tetap semangat belajar di rumah dan patuhi kedua orang tua. Dan jangan lupa ya, berolahraga. Baik, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial tentang kenampakan alam dan manfaatnya. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Apa sih kenampakan alam? Kenampakan alam ternyata ada 3. Yang pertama, dataran tinggi. Yang kedua, dataran rendah. Nah, yang ketiga, kalian sudah tahu? Ya, betul. Pantai atau laut, ya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas satu persatu kenampakan alam. Yang pertama adalah dataran tinggi. Nah, apa sih dataran tinggi? Ya, kalian pernah ke pegunungan atau ke daerah Malang ataupun Wonosalam? Nah, itu termasuk contoh dataran tinggi. Secara pengertian, dataran tinggi merupakan permukaan berupa dataran yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut. Nah, seperti ini. Sedangkan sumber daya alam di dataran tinggi yang bisa kita manfaatkan atau biasa dimanfaatkan oleh manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perkebunan. Perkebunan bisa perkebunan teh atau sayuran atau perkebunan kopi. Selanjutnya adalah peternakan. Bisa berupa sapi perah yang dimanfaatkan untuk diambil susunya. Selanjutnya adalah untuk tempat wisata. Apakah kalian pernah ke Gunung Bromo? Ataukah ke Gunung Semeru ataupun ke Gunung Kelut? Nah, itu adalah contoh dataran tinggi yang dimanfaatkan untuk kegiatan atau aktivitas pariwisata. Dari sini, semoga kalian memahami penjelasan sumber daya alam yang ada di dataran tinggi. Selanjutnya adalah dataran rendah. Kita Jombang berada di kota atau kecamatan Jombang adalah termasuk daerah dataran rendah. Biasanya, dataran rendah ketinggiannya adalah 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Secara pengertian, dataran rendah adalah permukaan berupa dataran yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini adalah contoh dataran rendah atau sawah. Sumber daya alam di dataran rendah, contohnya antara lain, yang pertama persawahan. Kadang ditanami padi, kedelai, kacang tanah, ataupun tanaman jagung. Selanjutnya adalah peternakan, bisa ayam, itik, atau kambing. Yang ketiga, kegiatan atau sumber daya alam di dataran rendah adalah pemukiman. Yang keempat adalah industri atau pabrik atau perusahaan pembuat elektronik atau industri-industri yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang
Kenampakan alam yang ketiga, pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, siapa yang belum pernah ke pantai? Nah, pasti kalian semua sudah pernah. Indah bukan? Iya. Nah, ini adalah keindahan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, di mana ada batasan antara daratan dan lautan, disebut pantai. Sumber daya alam yang ada di pantai antara lain ikan, ya. Kemudian perkebunan kelapa. Selanjutnya adalah petani garam. Dan yang keempat, bisa digunakan untuk tempat wisata. Pelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita perlu dilestarikan karena anak turun kita nanti perlu atau masih membutuhkan sumber daya alam tersebut. Jika tidak kita lestarikan, maka sumber daya alam itu akan habis dan lingkungan akan rusak. Yang pertama adalah melakukan penghijauan dan reboisasi, sehingga nantinya hutan tetap ada sampai dengan anak cucu kita. Yang kedua adalah melakukan usaha afforestasi, yakni menghutankan wilayah yang sebenarnya bukan hutan dengan tujuan mengganti peran hutan yang dipergunakan untuk tujuan lainnya. Misalkan hutan kota. Yang ketiga, penataan pemukiman dan pengendalian terhadap peladang berpindah. Yang keempat, menjalankan program kali bersih atau sungai bersih untuk mencegah penurunan kualitas air sehingga meningkatkan kualitas air tersebut. Yang kelima, menerbitkan peraturan yang tegas terhadap kegiatan industri yang erat kaitannya dengan pencemaran air. Yang keenam, mengembangkan teknologi yang memberi perhatian penuh pada kelestarian lingkungan. Nah, demikian pelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Dari penjelasan Pak Janji tadi, semoga kalian memahami dan bisa menjalankan melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, sehingga sumber daya alam dan lingkungan kita tetap terawat dan seimbang. Demikian pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama Pak Janji. Semoga kalian memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Janji dan semoga ilmu kalian bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.